kewajiban dulu laksanakan, baru minta hak. 10 kewajiban orang tua kepada anak, sudahkah dilaksanakan oleh kita? Terima kasih masih selalu setia bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Coba siapa yang mau nanya? Silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Saya Ani. Oh, yang dicariin Roma. Ya Allah. Setahu Oma diberebutin. Oma Irama. Ani. Ayo nih. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Ma, Bagaimana coba? sebagai orang tua, saya menginginkan anak-anak saya selalu berbuat positif. Terutama beribadah kepada Allah. Tapi ternyata tidak mudah menyuruh mereka untuk... Ani anaknya berapa? 4. Rajin amat loh. Umur berapa yang gede? Usia berapa aja? 29. Terus? Saya semester 6 sudah menikah Ma. Jadi Iya. Saya tidak nanya itu. Umur anaknya aja sebutnya. sudah. 29. Terus? Kemudian 20. Kemudian 19. Kemudian 12. Oke. Terus? Nggak bikin lagi? Udah tutup. Terus? Saya ingin mereka selalu berbuat positif, terutama dalam beribadah. Tapi ternyata tidak mudah. Mereka mengiyakan, tapi tidak segera dilaksanakan. Nah, dalam hati saya kan kesal, tapi saya berusaha untuk tidak marah. Sebab saya khawatir Allah marah kepada mereka. Karena saya tahu ridho Allah itu ada dalam ridho orang tua. Pertanyaan Ani. Nah, apakah langkah saya tersebut sudah tepat? Tidak marah sama sekali walaupun tahu anaknya salah. Nah, tapi terus mendoakan dan terus membimbing dan mengajak untuk berbuat baik. Kalau ada orang berbuat salah, siapapun itu wajib menegurnya. Tapi cara menegurnya ini, cara menegurnya. Kenapa? Punten. Siapapun pasti pengen punya anak soleh dan soleha. Iya apa iya? Cuman lihat diri kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Fatihah. Iya karena budu. Wa iya karena sa'in. Apa artinya nih? Hanya kepada Allah lah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Apa artinya? Kewajiban dulu laksanakan, baru minta hak. 10 kewajiban orang tua kepada anak. Sudahkah dilaksanakan oleh kita? Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sebelum campur suami istri, baca doa Allahumma janibna biari bisaiton tuh Pak Ustadz apal. Dibaca tiap hari. Tiap hari apa tiap malam, Pak? Minimal basmalah. Kemudian anak lahir azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kemudian dikasih nama. Nama itu doa dari orang tua, nama yang baik. Dicukur rambut bawaan lahir, ditimbang sedekah orang tua kepada fakir miskin. Yang keenam, akekah. Kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaq wa yusama. Setiap yang lahir terjadi dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Yang ke-7 dihitar, laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8 berikan lingkungan yang baik. Ada nggak masjid, musola, madrasah, dimasukin nggak anak-anak ke madrasah, dibawa nggak sama bapaknya ke masjid, itu lingkungan yang baik Ani. Kemudian apalagi, maka ajarkan yang ke-9 kepada anak semenjak dini tentang ibadah. Anda lihat di dalam Toha 132, wa'mur ahlaka bisholati wastabir alaiha, perintahkanlah segera keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam sholat. Yang ke-10, berikan makanan minuman halalan thayyibah. Punten, sudahkah ke-10 kita berikan? Jangan-jangan anak susah. Di akhir itu kadang-kadang maaf dalam tanda kutip. Waktu ngadonin anak kagak doa dulu. Ngadonin. Kagak bismillah. Jangan-jangan mulut kita rombeng. Alawan wae, bandel amat. Kamu pernah dengerin kalau mah ngomong? Jangan-jangan pernah dikasih makanan yang subhat, apa yang haram. Jadi ketika kewajiban anak, dulu, baru hak. Ketika anak salah tetap harus ditegur, tapi mungkin tidak dengan marah kata-kata kasar. Misalnya dasar anak setan, jangan. Dasar anak pintar, anak soleh gitu mungkin. Nah, gitu. Semoga jadi presiden gitu. Itu mungkin ya, diganti Gitu. kata-katanya jadi doa. Jadi sekali lagi, kita dulu koreksi diri, sudahkah kewajiban orang tua dilaksanakan?
Kita kadang-kadang terbalik. Nuntut hak. Kamu bandel amat. Tapi emaknya, Masya Allah, ini yang salah. Oke. Jadi ibda binafsih dimulai dengan diri kita. Begitu. Oke. Ani. Sudah cukup? Cukup. Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, Mah ya. Sok. Siapa yang mau nanya? Wah, disuruh sini nih. Silakan Ibu yang di tengah. Silakan, mangga. Jadi biru laut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Mama yuk. Ayo. Begini Ma. Siapa ini? Oh iya. Kaget. Siapa ini siapa? Nama saya Dian Fitriani dari Majelis Taklim Riyadul Hasanah Sukajaya Bogor. Ya. Oke. Ma, apa saya ini termasuk orang yang durhaka, yang membangkang kepada orang tua? Karena saya nggak nurut gitu ya sama orang tua. Misalnya? Kan pernah dengan suami pernah tinggal di rumah papa gitu ya, di orang tua. Setelah itu 10 bulan suami saya nggak betah, pindah gitu ya. Ke rumah sendiri, Ke rumah, tinggal gitu, sendiri. ke kampungnya gitu. Dan saya tuh nggak boleh ikut. Sama siapa? Sama bapak, sama orang tua gitu. Nggak Emang boleh. Anda berapa saudara? Siapa ya? Saudara kandung? 5. Ini mana yang membuat Anda Bapak anak nomor tidak berapa? mengizinkan? Maaf, kenapa, Mah? Dia anak nomor berapa? Saya anak yang ke-1, jadi nggak boleh kemana-mana gitu. Oh, Ibu nomor 1. Ya. Kalau yang suami anak keberapa? Oke. Pertanyaan Dian apa? Ya saya tuh sekarang yang merasa bersalah setelah ibu Oke. saya meninggal gitu ya. Saya nggak nurut sama orang tua, jadi kerasa banget bersalahnya anak-anak saya gitu. Oke, jadi ketika pindah ke kampung halaman suami dilarang oleh orang tua. Iya. Yang dilarang alasannya karena? Saya juga nggak tahu ya. Oke, akhirnya ibu melakukan, udah harus nurut suami gitu Ya, ya? saya ikut suami karena saya udah punya anak, waktu itu baru 1. Ya, 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 Saya ya. berat sama anak. gitu Setelah ya. itu Bapak jadi marah atau gimana? Ya jadi kurang kasih sayang. Saya tanya, kurang, gitu. apakah ketika Dian pindah ke kampung halaman suami masih sering berkunjung ke rumah orang tua? Seminggu sekali? Jarang emang. Ma. Berapa bulan sekali berkunjungnya Dian? Setahun? Tuh setahun pasti ya, enggak Lebaran. tiap bulan enggak gitu. Saya tanya, orang tua Dian di mana? Dian di Mertua Bogor. di mana? Iya. Orang tua tinggal di mana? Dekat sih masih itu ya. Masih kecamatan. Sekecamatan. Masih dekat. Pengumuman. Contoh konkret. Walaupun orang tua, kalau dia memerintahkan tidak sesuai aturan agama, tidak wajib diikuti dan tidak dosa. Dian udah punya suami, pengen rumah tangga sendiri, ya di rumah orang tua mah kagok. Kalau rumah kita mah mau nungging, mau selentang, mau miring. Iya apa iya? Iya. Makanya kita orang tua nih kalau anak nikah lepas biarin. Ada kebahagiaan. Jangan dikungkung di rumah kita, kasihan. Nah, tinggal anaknya sekarang Dian. Yang salah masih satu kota, kek. Masa nggak sebulan sekali? Aneh lu ngapain aja heran. Ini yang salah. Kalau saya mah sering mah. Yang jarang? Suami. Oh. Walau bagaimanapun, tadi kan dia bilang nggak sebulan sekali. Oke. Ini dia. Jangan marah ya, Yan. Dia nanya ke mama sebagai orang tua. Saya punya aturan sama anak-anak. Tiap habis maghrib datang ke rumah nenek. Ngumpul anak cucu rame. Masya Allah. Nggak sampai setengah jam. Ke rumah orang tua jarang-jarang. Ini yang salah. Kita orang tua sedih. Kita orang tua kebahagiaan tidak perlu anak bawa duit. Nggak perlu ngasih makanan. Lu datang aja udah girang bahagia kita. Jangan Dian bilang masalah ekonomi. Nah itu buktinya jalan kaki bisa. Iya. Nyebrang sungai bisa. Punten. Artinya jangan marah. Kurang bakti Dian sama orang tua. Sekarang masih ada orang tuanya?
Alhamdulillah ada Bapak. Dua-duanya? Bapak. Oke, sering-sering berkunjung. Kalau perlu Bapak urusin di rumah Dian, ini lebih baik lagi. Minta maaf atas kesalahan Dian selama ini. Karena saya sebagai orang tua juga merasa, ya Allah anak, rumah dekat begitu jarang datang. Saya sekarang pingin berbakti gitu. Ya. Apa cukup minta maaf gitu? Tidak. Satu, Dian minta maaf. Doakan ibu yang sudah meninggal.